Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang dalam sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara. Dengan acara ujian promosi doktor, program Doctor of Computer Science, atas nama Saudara Teguh Wahyono. Acara akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, Ketua Sidang, tim promotor, dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang saya hormati tim promotor, tim penguji, dan hadirin yang sangat saya hormati. Salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, saya Ketua Sidang, Ketua Senat, dan Rektor Universitas Bina Nusantara akan memimpin sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor Saudara Teguh Wahyono. Dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka. Mohon petugas mempersilahkan Prof. Hendris memasuki ruang sidang. Sidang ujian promosi doktor Saudara Teguh Wahyono dengan judul disertasi Framework Deteksi Anomali Spasial Temporal pada Data Iklim dan Serangan hama padi menggunakan ST-DBS Scan dan Spatial Autocorrelation. Selama masa penyusunan dibimbing oleh Profesor Dr. Widodo Budiharto sebagai promotor, Bapak Dr. Haryono Suparno, dan Bapak Dr. Yaya Heriadi sebagai co-promotor. Penguji pada hari ini, Bapak Dr. Ford Lumban Kaul, penguji 1, Profesor Dwi Hendratmo Widiantoro, sebagai penguji 2 melalui Zoom, dan Dr. Eng Antoni Wibowo sebagai penguji 3 juga melalui Zoom. Saya persilahkan promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan. Dipersilahkan. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Har. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Saudara Teguh Wahyono lahir di Sragen dari pasangan
Waidi dan Suwarni pada tanggal 9 Juni 1975. Menikah dengan Eni Endati pada tahun 2002 dan dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Menyelesaikan pendidikan pada program S1 Teknik Informatika di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta tahun 1997. Kemudian melanjutkan S2 pada program Master of Computer Science di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus pada tahun 2011. Saudara Teguh Wayono melanjutkan pendidikan pada program Doctor of Computer Science di Universitas Bina Nusantara Jakarta sampai dengan saat ini. Saudara Teguh Wayono memulai karir pada tahun 1988 sebagai IT spesialis di sebuah perusahaan penanaman modal asing di Klaten, Jawa Tengah sejak tahun 2003 dan memilih jalur karir sebagai dosen di program studi teknik informatika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Beberapa jabatan struktural pernah diembannya yaitu sebagai Direktur Biro Teknologi dan Sistem Informasi, Wakil Dekan Fakultas Teknologi Informasi, dan terakhir sebagai Pembantu Rektor 2 UKSW. Saudara Teguh juga menjadi konsultan dalam bidang teknologi informasi baik di perusahaan swasta maupun pemerintahan. Selama proses studi doktoral di Binus University, Saudara Teguh Wayono telah menghasilkan beberapa publikasi baik berupa 2 buah buku ber-ISBN, 1 buah book chapter, 3 buah Proceeding International Conference, dan 4 buah paper International Journal, 2 published, 1 accepted, dan 1 submitted. Khusus untuk riset disertasi sudah menghasilkan paper sebagai berikut: Anomaly Detection to Evaluate In-Class Learning Process Using Distance and Density Approach yang dipresentasikan pada IEEE EasyText 2017. Lalu Anomaly Detection in Climate Data Using Stacked and Dense Connected LSTM diterbitkan di Journal of Computers. Lalu Enhanced LSTM Multivariate Time Series Forecasting for Crop Pest Prediction dipublikasikan di ISIC Express Letter Jepang. Dan Crop Pest Prediction Using Climate Anomaly Model Based on Deep LSTM juga terbit di ICCL Part B Application. Saudara Teguh Wayono, saya bangga, senang dengan usaha Anda selama ini dari Salatiga ke Jakarta bolak-balik ya untuk menyelesaikan studi di program doktoral komputer kita. Ya, kita berharap Saudara Teguh Wayono dapat mempresentasikan disertasi dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada para hadirin tamu undangan. Presentasi ini sebagai salah satu pertanggungjawaban akademik Promovendus dan kami sebagai tim promotor berharap saudara dapat mempertahankan disertasi dengan baik. Selanjutnya, kami serahkan Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini, serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Bina Nusantara. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Widodo. Sekarang saya persilahkan Prof. Vendus menyampaikan presentasi singkat ya, 10 menit. Ya. Nanti timekeeper-nya di sebelah sana. Ya, dipersilahkan. Riset tentang studi deteksi anomali merupakan salah satu riset yang penting karena hal ini terkait dengan kehidupan umat manusia. Para peneliti sebelumnya sudah melakukan riset ini antara lain untuk bidang safety atau keamanan, untuk bidang kesehatan, kemudian juga untuk bidang teknologi, kemudian pendidikan, kemudian salah satu bibit riset yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah bidang public dan serangan. Nah, mengapa riset anomali dalam
dan menurunkan produktivitas pangan. Nah, ketika menurunkan produktivitas pangan, maka ini menjadi sesuatu yang urgent bagi kehidupan umat manusia. Nah, meskipun demikian, ada banyak kendala dan tantangan dalam riset deteksi anomali. Di antaranya adalah kurangnya riset deteksi anomali dalam domain iklim menurut penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dipicu karena masalah kurangnya dataset, data yang berlabel, data mahal dan susah diperoleh. Kemudian data iklim juga memiliki tantangan strong seasonality component, kemudian juga struktur data yang kompleks. Nah, salah satu metode yang bekerja efektif dalam riset deteksi anomali time series adalah long short term memory atau LSTM, tetapi memiliki beberapa kelemahan, diantaranya masih bersifat mendeteksi anomali titik. Perlu dikembangkan metode untuk mendeteksi deret anomali. Kemudian membutuhkan optimasi dan penyesuaian parameter untuk performa yang optimal. Kemudian juga bekerja efektif pada supervised learning, tetapi karena data iklim adalah data yang tidak berlabel, maka membutuhkan pendekatan unsupervised. Kemudian juga masih terbatas pada deteksi anomali secara temporal, belum mampu menangani deteksi anomali secara spasial maupun spasial temporal. Nah, sehingga dengan demikian pada riset ini kami mengusulkan 4 jalur, yaitu RG1 untuk menemukan metode baru deteksi anomali iklim yang sifatnya kolektif. Kemudian pada RG2 untuk model prediksi serangan hama berbasis data anomali iklim. Kemudian pada RG3 untuk menemukan model deteksi anomali spasial menggunakan spatial autocorrelation. Dan pada RG4 adalah framework deteksi anomali spasial temporal dengan metode spatial autocorrelation dan STDB scan. Penelitian ini memberikan kontribusi. Yang pertama adanya framework baru untuk deteksi anomali spasial temporal dengan menggunakan pendekatan spatial autocorrelation dan STDB scan. Kemudian algoritma hybrid distance sebagai algoritma baru untuk perhitungan jarak spasial pada metode STDB scan. Algoritma ini mengkombinasikan antara fungsi Euclidean distance dengan formula Haversine. Yang ketiga adalah adanya metode untuk meningkatkan performa model deteksi anomali pada data time series menggunakan LSTM dengan modifikasi arsitekturnya menjadi stuck and densely connected LSTM. Kemudian yang keempat adalah metode untuk meningkatkan akurasi prediksi model serangan hama tanaman padi, yaitu menggunakan data hasil deteksi anomali iklim sebagai salah satu feature yang perlu diperhitungkan. Ini adalah metode penelitian kami menggunakan dataset berupa data iklim, data serangan hama penggerek batang padi, kemudian juga peta spasial Kabupaten Boyolali. Data iklim dan serangan hama selama 15 tahun kami butuhkan. Kemudian modelnya yang digunakan adalah long short term memory atau LSTM. Kemudian kami juga menggunakan spatial autocorrelation dan spatial temporal DB scan. Kemudian pengukuran performa menggunakan RMSI atau root mean square error dan silhouette coefficient untuk mengukur performa dari clustering yang dihasilkan oleh STDB scan. Nah, hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Untuk metode deteksi anomali temporal menggunakan LSTM, kami mengusulkan model arsitektur stuck and densely connected LSTM. Kami bandingkan kemudian dengan model LSTM yang lain, seperti basic LSTM atau vanilla LSTM dan DC LSTM. Dan hasilnya stuck and densely connected memang menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik. Kemudian untuk RG2, kami mengusulkan model deteksi anomali dengan mempertimbangkan output dari, kami mengusulkan model prediksi serangan hama dengan mempertimbangkan output dari deteksi anomali iklim. Sehingga data yang dimasukkan dalam deteksi serangan hama adalah output dari deteksi anomali iklim. Hasilnya, performa model yang diusulkan lebih bagus daripada model yang tidak mempertimbangkan deteksi anomali iklim. Dengan demikian, data anomali iklim perlu dipertimbangkan dalam melakukan prediksi serangan hama menggunakan data cuaca. Untuk RG3, deteksi anomali spasial dengan spatial autocorrelation, menghasilkan peta spatial autocorrelation, kemudian juga deteksi anomali yang bersifat spasial. Deteksi anomali spasial ini akan mendeteksi suatu wilayah menjadi 4 kuadran, yaitu HH, LH, LL, dan HL.
Nah, untuk anomalinya itu ada pada kuadran LH, yang artinya dia adalah daerah yang low risk tapi dikelilingi oleh daerah yang high risk. Kemudian juga anomali HL, itu artinya daerah yang high risk tetapi dikelilingi oleh daerah yang low risk. Untuk RQ4, deteksi anomali spasial temporal, kami melakukan beberapa eksperimen. Yang pertama adalah prediksi anomali spasial menggunakan model LSTM Spatial Autocorrelation. Itu adalah memprediksi satu titik waktu ke depan dari pemetaan 19 kecamatan. Kemudian dilihat perbandingannya antara data observasi dan data hasil prediksi. Nah, metode ini terbukti mampu melakukan prediksi anomali spasial dalam satu titik ke depan dengan cukup baik. Kemudian yang ke RG4 yang kedua adalah framework deteksi anomali spasial temporal menggunakan spatial autocorrelation dan STDB scan. Jadi framework ini adalah tahap melakukan deteksi anomali tidak hanya secara temporal saja, tidak hanya secara spasial saja, tetapi menggunakan spasial temporal. Nah, kami mengusulkan ada 4 tahap, dari data preprocessing, kemudian spatial anomaly detection, kemudian spatial temporal anomaly detection, dan yang terakhir adalah research and evaluation. Hasilnya menghasilkan beberapa daerah yang terindikasi atau berpotensi menjadi daerah anomali LH yang sifatnya low risk tapi dikelilingi oleh daerah yang high risk, dan ada daerah yang anomalinya HL atau anomali yang wilayah yang high risk dikelilingi oleh wilayah yang low risk. Nah, kami juga mengusulkan meningkatkan kinerja algoritma tersebut dengan modifikasi fungsi jarak spasial. Nah, karena wilayah objek penelitian kami adalah Boyolali, sedangkan Boyolali memiliki topologi yang sangat bervariasi, sehingga pendekatan Euclidean distance menurut kami memang perlu diperbaiki. Kami mengusulkan modifikasi fungsi jarak spasial dengan mengkombinasikan Euclidean distance dengan formula Haversine. Jadilah hybrid formula. Hasilnya adalah hasil evaluasi dengan hybrid distance memang terbukti memberikan hasil clustering yang lebih baik, terbukti dari silhouette koefisien yang dihasilkan. Dengan demikian kami merekomendasikan algoritma atau metode hybrid distance sebagai salah satu metode yang tepat untuk menghitung fungsi jarak spasial pada suatu wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama penerapan stack and densely connected LSTM terbukti memiliki performa yang lebih baik. Kemudian model prediksi serangan hama tanaman padi menggunakan feature anomali sebagai salah satu variabel input, terbukti memiliki performa yang lebih baik juga dibandingkan dengan yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah framework untuk deteksi anomali spasial temporal, mampu mendeteksi terjadinya anomali spasial dalam periode waktu tertentu menggunakan spatial autocorrelation dan STDB scan, serta hasil algoritma hybrid distance yang diusulkan sebagai algoritma untuk penghitungan jarak spasial terbukti menghasilkan klaster yang lebih berkualitas. Beberapa saran untuk penelitian ke depan adalah bagaimana memperoleh dataset yang lebih bagus, artinya memiliki rentang waktu yang lebih panjang dan periodisasi data yang lebih rapat. Kemudian reliabilitas sistem tetap perlu terus diuji dengan berbagai kasus, terutama terkait dengan objek dan perluasan skalibilitas penelitian. Yang ketiga, penelitian ke depan perlu mempertimbangkan robust regression, di mana model ini dikenal memiliki nilai yang kuat terhadap pengaruh outlier, sehingga diharapkan juga menghasilkan hasil deteksi yang lebih baik juga. Berikut adalah publikasi yang kami hasilkan, satu international conference, satu book chapter, dan 4 jurnal, 2 sudah publish, 1 accepted, dan 1 in review. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan ke pimpinan sidang. Tanya jawab dan sanggahan akan dimulai dari tim promotor, kemudian nanti oleh tim penguji. Saya persilahkan dari promotor dulu, Prof. Widodo, silakan. Terima kasih Ketua Sidang.
Ada 3 pertanyaan yang mungkin perlu dijelaskan kepada hadirin sekalian. Tadi salah satu tujuan utamanya adalah dataset. Nah, dataset yang dihasilkan ini apakah juga dapat digunakan untuk kasus pertanian yang lainnya? Mengingat tadi di salah satu saran berharap agar datasetnya perlu diperbanyak lagi. Artinya dataset ini sudah matang atau belum? Singkat saja. Yang kedua, dapatkah dijelaskan kepada kita mengenai algoritma hybrid distance tadi? Diklaim sebagai algoritma baru. Bisakah dijelaskan? Dan yang terakhir, sudah dikembangkan juga saya lihat portal webnya ya, yang dengan framework yang Saudara Teguh usulkan ini. Nah, portal web tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak-pihak mana saja. Dan selanjutnya apa dari yang sudah dihasilkan ini, apa rencana Saudara Teguh untuk dapat diwujudkan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Widodo untuk beberapa pertanyaan maupun masukannya. Untuk dataset, kami memang menggunakan dataset iklim yang berupa curah hujan, kemudian kelembapan udara, kemudian juga suhu atau temperatur selama 15 tahun, Prof. Nah, kemudian juga satu data lagi yaitu data serangan hama. Data iklim bisa dikatakan merupakan data yang siap pakai karena berdasarkan sensor, hanya memang periodisasinya masih harian, Prof. Jadi menurut kami, maka di dalam usulan kami, kalau bisa mendapatkan data yang periodisasinya lebih panjang tetapi lebih rapat ininya. Misalkan setiap jam atau seperempat hari misalnya gitu rata-rata, tapi dataset yang kami peroleh ini masih sifatnya harian. Kemudian untuk data hama, nah karena data hama ini deteksinya masih manual, maka memang kami membutuhkan beberapa kali misalnya data cleansing, kemudian data transformasi supaya memperoleh data yang lebih akurat. Karena ada beberapa missing value juga di sana. Demikian yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, algoritma hybrid distance, mungkin kami bisa, nah algoritma ini memang bertujuan untuk agar ketika kita menghitung jarak spasial, itu tidak hanya menggunakan Euclidean distance, karena Euclidean distance lebih ke kurang memperhitungkan adanya faktor kelengkungan bumi. Sehingga kami mengusulkan ada modifikasi dengan Haversine formula, di mana Haversine formula ini adalah formula khusus yang perhitungannya menggunakan Nah, Haversine formula ini merupakan formula khusus yang memang formula untuk melakukan perhitungan jarak busur antara dua titik pada permukaan bola, sehingga diharapkan ketika menghitung jarak spasial antar wilayah, terutama dalam kasus-kasus seperti Boyolali yang topologinya sangat bervariasi, mulai dari 75 mdpl sampai 1500 mdpl, diharapkan bisa mengakomodasi itu. Kalau dalam bidang datar kemungkinan cukup dengan Euclidean distance, tetapi ketika kita berhadapan dengan wilayah yang topologinya sangat bervariasi, kami mengusulkan combine dengan Haversine formula. Sehingga kami mengusulkan penggabungan algoritma ini. Nah, algoritma formulanya bisa dilihat pada sisi paling kanan, atau mungkin bisa dilihat perumusannya seperti ini, mempertimbangkan adanya indeks topologi wilayah yang merepresentasikan porsi wilayah datar dari sebuah objek penelitian. Kurang lebihnya seperti itu, Prof. Kemudian untuk portal web ini harapannya agar bisa digunakan oleh pengguna-pengguna yang membutuhkan informasi terkait dengan deteksi anomali iklim, terutama misalnya Dinas Pertanian, kemudian juga pihak-pihak para pengambil keputusan dalam konteks bidang pertanian, seperti juga misalnya PPL misalnya yang turun ke lapangan, sehingga dia bisa memperhitungkan atau mengusulkan
satu pendekatan tertentu untuk mengambil keputusan penanganan hama berdasarkan output-output yang dihasilkan oleh formula ini. Sehingga portal kami itu menampilkan output-outputnya, output-output itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan penanganan hama di wilayah Kabupaten Boyolali. Harapannya seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, sekarang saya persilahkan dari co-promotor 1, Bapak Dr. Haryono. Baik, Silakan. terima kasih Pak Rektor, Prof. Harjanto. Pertama, saya ingin menyatakan dulu bahwa disertasi Anda, Saudara Teguh Wahyono, ini relevan dengan situasi saat ini, di mana sektor pertanian di era pandemi ini masih memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi positif. Nah, ini harus dijaga betul ini ya. Dan satu di antaranya adalah menjaga produktivitas. Dan itu sangat berhubungan dengan hama penyakit tanaman, terutama padi. Nah, jadi disertasi ini mudah-mudahan memberi kontribusi yang positif. Amin. Dan signifikan. Nah, yang berikutnya adalah bahwa secara teknis ada 5 novelty yang diklaim. Dan satu diantaranya adalah framework. Yang saya lihat framework ini adalah merupakan model integrasi ya, atau integrasi dari model solusi dari 4 novelty yang lainnya. Nah, saya akan bertanya 2 hal. Yang pertama terkait dengan metode untuk meningkatkan performa model deteksi anomali pada data time series ya, menggunakan LSTM. Nah, di sini Anda mengklaim bahwa stack densely connected LSTM itu sebagai novelty yang signifikan ya, untuk menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dan akurasi yang lebih tinggi itu diklaim lebih baik dari antara lain 2 yang lainnya ya. 2 yang lainnya itu, satu basic LSTM, yang kedua adalah densely connected LSTM. Jadi stack densely connected LSTM itu sebagai new contribution, sebagai novelty. Ya, ini bagus ini ya. Nah, pertanyaan saya begini. Ketika temuan baru ini bisa dibuktikan secara matematik, itu bagus. Ya, mathematically proof itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, atau belum bisa, atau proofnya kurang rigorous, itu bisa dilakukan dengan melakukan simulasi ya, eksperimen dengan tentunya dengan N besar ya. N besar itu data yang besar gitu ya, data yang banyak gitu ya. Pertanyaan saya adalah sejauh mana stack densely connected LSTM itu sudah diuji secara eksperimental dengan sebut saja data driven yang memadai. Atau mungkin berkaitan dengan time series yang memadai. Walaupun tadi saya lihat sudah disebut sedikit ya, tapi Anda bisa menjelaskan bagaimana novelty ini diyakini sebagai novelty ya, yang bisa dibuktikan secara eksperimental ya, dengan data series atau data driven yang memadai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan algoritma hybrid distance sebagai algoritma baru untuk perhitungan jarak spasial ya, pada metode ST-DBScan yang mengkombinasikan antara fungsi Euclidean distance dan formula Haber-Sein. Nah, walaupun tadi sudah dijelaskan, saya ingin mendapat klarifikasi gitu ya. Ketika metode hybrid distance ini diterapkan di Kabupaten Boyolali, tentu ada representasi tipologi-tipologi lahan yang berbukit
dan juga ada tipologi-tipologi lahan yang datar gitu ya. Dan Boyolali itu daerah yang bagus untuk uji hama penyakit. Ya, di situ ada Boyolali, kemudian ada 3 kabupaten yang lainnya ya, karena di situ berlebihan air itu ya. Maka hama penyakit ini memang perlu dideteksi. Tapi kembali kepada metode hybrid ini, pertanyaan saya begini, Indonesia sangat luas, ya Indonesia sangat luas. Pertaniannya ada di Sabang sampai Merauke, gitu ya. Kemudian tipologi katakan persawahan gitu ya, itu juga bermacam-macam. Ada yang di lahan irigasi, ada yang di lahan kering, ada yang di lahan rawa, gitu ya. Dan itu berhubungan dengan tipologi atau topologi sama saja ini ya. Tipologi itu lebih kepada situasi yang sangat umum ya. Topologi lebih ke berbukit atau datar. Nah, itu sangat bagus ini ya. Hybrid design sangat bagus ya. Sangat bagus. Kenapa? Karena ketika kita mau menghitung ya jarak spasial itu menjadi mudah diotomatisasi ya. Menjadi mudah diimplementasi. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Anda nanti meyakinkan ya, bagaimana nanti Anda meyakinkan kepada publik ya, kepada dunia akademis, kepada pemangku kepentingan di sektor pertanian, baik pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah ya, bahwa prediksi atau deteksi anomali iklim ini yang di dalamnya ada memahami tipologi atau topologi persawahan itu mampu ya merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya. Nah, jadi saya singkat saja bahwa bagaimana Anda menjelaskan hybrid design ini bisa diterapkan di berbagai topologi Sabang sampai Merauke, baik lahan sawah irigasi, lahan kering maupun lahan rawa. Ya. Terima kasih. 2 itu saja, saya kira sudah cukup. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Haryono untuk pertanyaannya atau masukannya. Untuk yang pertama terkait dengan Stack and Densely Connected LSTM, memang pembuktian yang kami lakukan masih bersifat eksperimental. Eksperimental artinya kami melakukan perbandingan model bagaimana LSTM itu kalau di basic saja, dalam format basic, dalam format dense connected, dan dalam format stack and densely connected LSTM. Nah, jadi dengan pendekatan eksperimental itu kami mengukur tingkat akurasinya Bapak. Jadi akurasinya menggunakan root mean square atau RMSI, root mean square error atau RMSI. Nah, untuk data yang kami gunakan memang data iklim atau cuaca dalam 15 tahun, periode 15 tahun. Memang kami mengusulkan sebenarnya kalau bisa datanya lebih rapat lagi, bisa per jam dan seterusnya itu akan lebih bagus lagi karena tentu akan memberikan kontribusi yang lebih bagus lagi untuk model ini. Tapi maksimal data yang kami peroleh seperti itu sehingga kami maksimalkan dari data yang kami peroleh. Kurang lebih seperti itu Bapak. Kemudian terkait dengan hybrid distance, bagaimana hybrid distance ini dapat digunakan di berbagai tempat di Indonesia dengan tipologi yang berbeda-beda, maka kami mengusulkan adanya indeks topologi wilayah itu Bapak. Jadi ketika STDB scan dan spatial autocorrelation ini akan diimplementasikan pada wilayah lain, selama kita bisa memperoleh topologi dari wilayah itu, di setiap area di dalam wilayah itu, misalkan kalau di Boyolali kan topologinya per kecamatan. Kami data per kecamatan, ada 19 kecamatan dengan topologi yang sangat bervariasi. Nah, selama kita bisa mendapatkan topologi wilayah dari area uji coba kita atau area model kita, maka kita bisa gunakan indeks topologi wilayah ini. Karena indeks topologi wilayah ini adalah merepresentasikan porsi wilayah datar dari objek penelitian. Kalau misalkan 50% datar dan 50% berbukit, maka bisa kita gunakan indeksnya adalah
0,5 misalkan demikian. Itu yang kami usulkan Bapak. Sehingga dengan demikian ketika kita mengetahui topologi wilayah dari objek penelitian kita, STDB scan dan spatial autocorrelation dengan hybrid distance ini akan bisa diterapkan dengan baik mestinya. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, sekarang ke co-promotor 2. Saya persilakan Pak Dr. Yaya. Silakan. Terima kasih. Selamat Pak Teguh Wahyono sudah sampai pada tahap ujian promosi ini. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya singkat saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang secara secara teori bisa dikatakan tadi sudah dijelaskan bahwa metode ini bisa digunakan pada daerah yang berbeda ya, asalkan indeks tadi topologi. apa namanya Alpha indeks topologi ya, wilayah. alpha indeksnya itu memang sudah bisa diidentifikasi. Nah di dalam penelitian ini kan data yang digunakan spesifik atau diuji pada serangan hama padi. Nah pertanyaan saya adalah apakah metode ini juga bisa dipergunakan untuk melakukan hal yang sama tetapi bukan serangan terhadap hama padi, tapi serangan yang lain. Nah, apabila memang itu bisa dilakukan, apakah diperlukan informasi yang lain selain dari alfa ini? Apakah misalnya ada indeks dari jenis tanaman misalnya? Ya, demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak Yaya untuk pertanyaan dan juga masukannya. Terkait dengan model ini ketika akan diimplementasikan untuk data yang lain, saya pikir tidak harus ada indeks lagi Bapak, karena menurut kami serangan hama padi itu merupakan salah satu input untuk masuk ke dalam model. Nah misalnya kita ingin mengetahui anomali bukan serangan hanya padi, misalnya anomali kondisi penyakit demam berdarah di suatu wilayah misalnya. Nah kita bisa aja masukkan itu sebagai dataset ke dalam sistem ini, kemudian nanti kita cari posisi anomali-anomali secara spasialnya. Setelah ketemu posisi anomali secara spasialnya, maka akan dicari juga posisi anomali-anomali secara temporalnya dalam historis time series. Nah setelah itu maka akan bisa menggunakan model ini dan diterapkan untuk mencari anomali baik secara spasial maupun secara temporal. Tapi indeks wilayahnya, karena STDB scan itu ada modul untuk mengukur panjang dari spasial suatu wilayah, nah itulah yang di situ diterapkan indeks topologi wilayah ini Bapak, ketika kita mengukur panjang spasial dari suatu wilayah. Menurut kami seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Yaya. Baik, sekarang ke tim penguji. Saya persilahkan penguji pertama, Bapak Dr. Pot Luman Gaul. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Har. Pak Teguh, pertama selamat sudah masuk ke sidang terbuka. Terima kasih Pak Pot. Pencapaiannya bagus ya, dari sisi publikasi dan juga dari sisi kontribusinya. Pertama ada masukan sebelum saya masuk ke pertanyaan. Di simpulan itu Bapak terlalu banyak menggunakan kata-kata kualitatif. Jadi tolong di-set dalam bentuk kuantitatif. Tolong dibandingkan dengan peneliti sebelumnya. Jadi kalau judul ini kan merefleksikan sesuatu novelty, tolong Bapak compare ke yang sebelumnya. Jadi klaster yang lebih berkualitas, terus lebih baik dan seterusnya itu dibuat dalam bentuk yang kuantitatif. Lalu di-compare dengan yang sebelumnya. Ini penting karena nanti kesimpulan ini merefleksikan apa yang Bapak kerjakan dan apa yang Bapak kontribusikan selama penelitian ini. Itu yang pertama. Baik Pak. Bagian kedua, saya masuk ke sanggahan. Saya melihat hybrid distance yang Bapak kerjakan, yang Bapak usulkan, secara matematis itu salah. Kenapa salah? Karena Euclidean dengan bujur atau kalau saya pakai longitude dan latitude itu Euclidean tidak ada hubungannya. Karena kalau kita bicara dalam konteks
Euclidean itu bicara dalam konteks distant dalam Pythagorean. Pythagorean itu artinya dalam konteks Pitagoras. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana Bapak bisa menentukan komponen P dan Q di antara dua bagian tersebut? P di situ adalah Euclidean, dan Q di situ adalah bicara mengenai Harvesian distance. Nah, artinya orang bisa menentukan cukup apa ya? Kalau saya pakai istilah itu tidak fix, ya, karena bisa melihat proporsi dari wilayah tersebut. Nah, silakan Pak, gimana Bapak memberikan jawaban kepada sanggahan ini? Silakan. Terima kasih Pak Fot untuk masukan dan juga sanggahannya. Untuk masukan tentang kesimpulan, baik Pak Fot, nanti kami akan perbaiki untuk pendekatan kualitatifnya dan membandingkan dengan riset sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang Euclidean distance, dalam pemikiran kami, memang seperti yang Pak Fot sampaikan, Euclidean distance ini merupakan erat dengan teorema Pythagoras, yaitu fungsi heuristik untuk yang diperoleh berdasarkan jarak langsung bebas hambatan. Dengan demikian, menurut kami itu adalah paling akurat jika digunakan dalam bidang datar. Tetapi karena di Boyolali itu dia berada di antara dua gunung besar di Jawa Tengah dan topologinya sangat bervariasi, mulai dari 75 mdpl sampai 1500 mdpl, maka kami berpikir dengan modifikasi fungsi penghitungan jarak spasial ini akan memperoleh hasil yang lebih baik. Karena seperti tadi, sehingga kami mengusulkan Haversine. Haversine ini yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak dalam bidang bola. Ya. Nah, artinya ketika bidangnya datar, kami representasikan itu sebagai P atau bidang datar. Kemudian ketika areanya adalah lengkung atau berbukit-bukit, maka kami representasikan itu sebagai Q atau bidang yang lengkung. Kemudian dari situ maka muncul alpha index, yaitu yang merepresentasikan porsi wilayah datar dan porsi wilayah lengkung itu, Bapak. Jadi dengan demikian kami berpikir bahwa metode ini akan lebih akurat, terutama ketika kita mengukur wilayah-wilayah yang wilayahnya adalah lengkung-lengkung seperti berbukit, bergunung, dan sebagainya. Dalam pemikiran kami seperti itu, Pak. Oke, jadi gini Pak Teguh, siap, Pak. Karena ini secara ilmiah, jadi usulan Bapak ini bisa dibuktikan dalam dua perspektif. Pertama, Bapak menggunakan asumsi-asumsi secara matematis. Saya menangkap maksudnya dan Bapak, saya mengerti maksud Bapak. Cuman pertama secara matematis itu harus dinyatakan, dibuktikan di dalam disertasinya. Lalu ketika Bapak mengolah dalam komputasi, itu tentunya kan ada hasil-hasil yang telah disajikan di slide ke berapa ini? Di 4.3 ya. Di situ kan ada terlihat perbandingan antara jumlah anomali klaster yang ada di sana. Kalau nggak salah di situ yang Bapak usulkan hybrid itu punya anomali lebih sedikit, hanya 6. Kayak Euclidean ada 12, Haversine ada 7, betul ya? Ya, Bapak. Ya, jadi kelihatan di sana. Cuman yang kita ingin lihat adalah, jadi jangan sampai nanti ketika Bapak menyatakan seperti ini secara matematis belum terbukti. Gitu. Baik, Pak. Jadi buat seperti itu. Terima itu kasih, bagian, Pak. ya, itu bagian kedua. Nah, berikutnya adalah saya penasaran dari sisi data Bapak di sini menyajikan adalah suhu, kelembapan, lalu hujan, betul ya? Betul, Bapak. Nah, ini kan daerah yang sebenarnya secara overall itu sebenarnya daerah yang sama, homogen. Akan sedikit lebih kontras, seandainya Bapak mengambil contoh misalkan daerah, ini Boyolali ya kalau nggak salah ya. Boyolali di-compare misalkan dengan Madura misalnya, atau ke daerah misalkan di NTT yang juga menghasilkan beras juga dan seterusnya. Itu akan terlihat ada kontradiksi di sana, karena anomali iklim, Bapak nyebut iklim ya, bukan cuaca ya. Iya, Pak. Iklim itu kan long period ya, sangat lama. Jadi ada baiknya jangan diambil di satu daerah yang homogen, karena itu akan memberikan representasi yang sama sebenarnya. Jadi tidak ada perubahan sebenarnya. Misalnya Bapak mengcompare ke Kalimantan atau di daerah lain yang punya ekstrim berbeda gitu. Apakah memang terdapat perbedaan seperti itu? Nah, pertanyaan saya adalah begini, Pak. Dalam konteks iklim, ini kan iklim ini, lama ya.
apakah memang ada anomali yang terlihat di sini? Kalau ada bisa Bapak sajikan seperti apa, atau Bapak informasikan, misalnya dari suhu hujan, lalu dalam konteks kelembapannya. Silakan Pak. Baik Pak Fot. Jadi kami gunakan terminologi iklim. Yang pertama karena memang datanya ini adalah data 15 tahun. Meskipun beberapa peneliti mengatakan bahwa idealnya 30 tahun. Tapi memang kami kesulitan untuk mendapatkan data sampai sepanjang itu. Sehingga kami gunakan data 15 tahun dan kami maksimalkan di situ. Nah, kemudian berdasarkan eksperimen kami, memang kami temukan kejadian-kejadian anomali seperti misalnya, nah seperti ini Bapak. Jadi ada area-area tertentu di dalam satu periode, misalnya, di mana area tersebut terdeteksi sebagai daerah anomali. Jadi memang ada anomali-anomali yang ya, Bapak. Anomali ini by definition apa artinya? Anomali dalam konteks riset kami adalah pola yang berbeda dengan pola pada umumnya. Oke. Jadi kami membuat satu model dengan machine learning untuk menemukan pola umum dari sebuah iklim, misalnya temperatur atau suhu atau curah hujan. Sorry, gitu. Saya potong. Jadi anomali ini ada pergeseran keumuman yang terjadi, misalkan pada periode misalnya let's say di Oktober itu harusnya musim hujan, ternyata dia masih musim panas, seperti itu ya. Atau tingkat pada satu periode misalnya tingkat curah hujan misalnya 10 mm menjadi 100, seperti itu. Seperti itu maksudnya. Bisa jadi seperti itu Bapak, tetapi yang kami deteksi di dalam itu adalah polanya. Jadi pola secara time series bagaimana, kemudian setelah kami menemukan grafik time seriesnya, maka akan ditemukan penyimpangan-penyimpangan dengan menggunakan root mean square deviasi itu, akan ditemukan. Oke, terima kasih Pak Teguh. Iya baik Pak. Mungkin di disertasi nanti ditambahkan sekalian juga dengan data hamanya, juga nanti Bapak masukkan juga. Baik Pak. Terakhir dari saya ini mungkin pertanyaan, satu kalimat singkat aja. Dengan penelitian Bapak ini apakah nantinya ke depan produksi pangan itu akan meningkat atau tidak? Terima kasih Pak Fot untuk pertanyaannya. Seperti yang kami sampaikan juga di dalam riset ini, bahwa hasil dari deteksi anomali iklim maupun serangan maupun hama tanaman padi ini akan bisa digunakan untuk suggest atau saran kepada yang berkepentingan untuk penanganan, terutama untuk penanganan serangan hama. Jadi dengan kondisi seperti itu, misalnya ada wilayah yang terindikasi dia anomali low high. Anomali itu, wilayah itu dia serangan hamanya sedikit, tapi ternyata dia dikelilingi oleh daerah-daerah yang serangan hamanya tinggi, maka dia akan menjadi prioritas untuk penanganan serangan hama. Karena kalau tidak, dia pasti akan segera ikut tinggi, terpengaruh oleh wilayah-wilayah di sekitarnya. Baik. Demikian juga dengan high low, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Sekarang melalui Zoom saya persilahkan Profesor Dwi Hendratmo. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak dan atas waktu kepada saya. Dan juga selamat kepada Promovendus Teguh Rayono atas capaiannya sehingga bisa pada sampai tahap sidang promosi ini. Saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan disertasi Anda. Yang pertama terkait dengan deteksi anomalinya itu sendiri, karena ini merupakan salah satu hal yang utama di dalam disertasi Anda. Di dalam buku Anda mengatakan bahwa Anda menggunakan stack dan STM untuk digunakan sebagai atau digunakan membuat pattern ya, general pattern dari data melalui proses training, kemudian general pattern ini setelah diperoleh dapat digunakan untuk mendeteksi anomali, yaitu data yang menyimpang dari general pattern itu akan ditandai sebagai data anomali. Jadi kesannya di sini data yang diobservasi itu kemudian dibandingkan dengan general pattern yang dihasilkan oleh SCPM untuk mendeteksi anomali. Kemudian di banyak hasil eksperimen Anda menyebutkan bahwa Anda menggunakan RMSD ya, root mean square deviation ya, yang pada
yang pada intinya itu Anda membandingkan nilai yang diprediksi dari LSTM dengan actual value-nya, ya, kemudian diproses dengan tahap berikutnya, dengan melihat deviasinya. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda. Lalu juga saya melihat di tabel, Anda membandingkan nilai RMSD itu dengan rata-rata suhu udara. Jadi nilai rata-ratanya yang dijadikan perbandingan. Nah, mohon penjelasan bagaimana Anda bisa menjelaskan tiga hal yang berbeda ini untuk mendeteksi anomali data. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini terkait dengan prediksi dari serangan hama, ya. Pada dasarnya Anda menggunakan data anomali, kemudian data suhu gitu ya untuk mendeteksi. Nah, dalam prosesnya Anda melakukan transformasi dari time series data ke dalam bentuk yang supervised. Mohon bisa diklarifikasi sebetulnya bentuk transformasi apa yang Anda lakukan gitu ya. Dan pertanyaan terakhir ini mungkin bisa dijawab singkat saja. Mohon bisa diberi penjelasan lebih lanjut karena tadi Anda mengatakan bahwa iklim ini memiliki strong seasonality komponen yang cukup kuat gitu ya, dan ini artinya merupakan tantangan gitu ya. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut apa tantangan itu? Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Dwi untuk masukan dan juga pertanyaannya. Terkait dengan yang pertama, yaitu deteksi anomali. Terkait dengan yang pertama, yaitu deteksi anomali dengan menggunakan stuck and densely connected LSTM, itu memang prosesnya ada 3 tahap seperti yang disampaikan Prof. Dwi. Yang pertama adalah kami membentuk general pattern atau pola general dari satu data historis time series, yaitu data iklim. Kemudian setelah ditemukan general pattern-nya, maka kami membandingkan data hasil observasi dengan data hasil prediksi. Nah, yang terdeteksi sebagai anomali adalah ketika data hasil observasi itu atau data realnya terlalu jauh menyimpang dari data prediksinya. Nah, untuk mengetahui apakah dia menyimpang atau tidak, kami menggunakan tadi yang pertama RMSD, kemudian yang garis lurus itu untuk threshold-nya, Bapak. Jadi kami menggunakan threshold deviasinya sampai dengan 2 dari beberapa referensi yang kami dapatkan dari Geo and Freeman juga, bahwa dalam satu data historis time series bisa dipertimbangkan ketika nilai penyimpangannya lebih dari 2 deviasinya, maka bisa dikatakan itu sebagai wilayah yang berpotensi anomali. Demikian untuk yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua, transformasi data yang kami lakukan diantaranya adalah yang pertama normalisasi data dengan melakukan data cleansing, kemudian juga data prepare. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan melakukan transformasi data itu menjadi nilai-nilai yang antara 0 sampai 1. Jadi dari data real kita konversi menjadi 0 sampai 1 sehingga semua datanya sama. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah strong seasonality komponen yang dimaksud adalah bahwa data iklim ini memiliki pola musiman yang sangat kuat. Jadi ketika pola normal, maka April sampai Oktober adalah musim kemarau dan Oktober sampai April adalah musim penghujan.
itu pola musiman itu sangat kuat sehingga dikatakan dia memiliki strong seasonality komponen. Nah, artinya itu merupakan tantangan kita ketika dia memiliki pola yang sangat kuat seperti itu, bagaimana kita mendeteksi posisi itu menjadi sebuah hasil yang lebih baik atau memuaskan. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dwi. Baik, sekarang saya persilahkan Bapak Dr. Antoni Wibowo, silakan. Ya, terima kasih Prof. Har selaku ketua sidang. Saya ada beberapa pertanyaan dan mungkin masukan ya. Ini menyambung dari pertanyaan Pak Kot tadi mengenai hybrid distance itu ya. Di sini alfa, kalau tadi Pak Teguh itu mengatakan bahwa alfa itu adalah proporsi ya, proporsi antara tanah yang datar dengan tanah yang melengkung ya. Tapi di disertasi ini alfa adalah indeks topologi, apa tidak sebaiknya ditulis proporsi dari proporsi indeks topologi ataupun apa. Jadi ada definisi apa, alfa itu adalah suatu proporsi antara datar dengan melengkung gitu. Menurut saya ini Pak, menurut pendapat saya sebaiknya ada kata proporsi itu. Seperti yang tadi berulang kali Pak Teguh sampaikan bahwa itu adalah proporsi ya, tapi di halaman 106 itu hanya mengatakan indeks saja. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah tadi sudah ditanyakan oleh Prof. Dwi mengenai bagaimana menentukan suatu data itu outlier atau tidak. Ya, tadi kan deviasinya -2 sampai lebih kecil -2 dan lebih besar dari 2 ya Pak ya. Data itu dikatakan outlier untuk RMSI-nya. Itu untuk skala original atau skala normalisasi Pak? Tes. Langsung kami jawab, Bapak. Oh iya. Ya, silakan. Ya, siap, Bapak. Baik. Itu masih dalam skala normalisasi, Bapak. Dalam skala normalisasi ya. Jadi apakah Bapak sudah melakukan pengujian dengan metode lain, Pak? Misalkan untuk menentukan outlier atau tidak itu bisa menggunakan box plot misalkan, ataupun menggunakan uji statistik bahwa suatu data itu memang outlier atau tidak gitu. Untuk riset ini memang kami belum melakukan pengujian dengan menggunakan yang lain, Bapak. Oke Pak ya. Terus yang terakhir Pak, Bapak tadi di konklusi itu atau saran ya, itu akan menggunakan metode robust regresi ya, yang lebih kuat terhadap outlier. Tapi saya perhatikan itu untuk LSTM sendiri itu sebenarnya sudah ada metode robustnya Pak, tinggal merubah loss function-nya ke Huber ataupun ke Tukey. Saya pikir, kalau asumsi saya Bapak menggunakan yang apa ini LSTM ini adalah ordinary least square ya. Iya. Karena Bapak menggunakan RMSI kan sebagai measurement-nya. Jadi ya kalau OLS dengan adanya data outlier itu prediksinya menjadi tidak bagus dia.
Ya akan lebih baik kalau memang langsung menggunakan loss function-nya Haber ataupun Tukey, Pak. Meskipun kedua metode ini Tukey ataupun Haber itu memang kalau di metode robust kurang begitu disukai ya. Tapi paling tidak dia lebih bagus dari metode ordinary least square, Pak. Oh iya, baik Bapak. Ini untuk saran ke depan ini Pak ya, untuk next ke depannya itu. Saya kira pertanyaan saya dan masukan saya hanya 3 itu tadi. Yang satu belum dijawab Pak, yang tadi proporsi tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Antoni untuk saran dan masukannya. Untuk yang pertama, terima kasih sekali untuk hybrid distance. Nanti akan kami, karena memang dia hybrid distance ini harus menghitung proporsi wilayah bidang datar dan wilayah bidang yang topologinya lengkung. Nah, dengan demikian, dengan masukan untuk menambahkan proporsi, saya pikir terima kasih Bapak, kami akan masukkan itu. Kemudian kemudian yang kedua terkait dengan skala normalisasi tadi, kami memang masih menggunakan skala normalisasi dan belum melakukan uji dengan box plot ataupun yang lainnya. Mungkin bisa kami masukkan juga sebagai future work Bapak. Kemudian yang terakhir untuk robust LSTM juga terima kasih, kami akan masukkannya di dalam saran ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Baik, saya bertanya untuk tim promotor, apa ada pertanyaan tambahan? Cukup? Cukup? Dari penguji? Cukup? Baik. Baik, ya, Saudara Prof. Hendus, pertanyaan dan sanggahan dari tim promotor dan penguji sudah selesai. Sekarang sidang diskurs untuk memberikan evaluasi. Kepada Promovendus dan hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ujian. Baik, tim promotor dan tim penguji serta hadirin yang sangat saya hormati, sidang dibuka kembali. Mohon petugas mempersilakan Prof. Hendus masuki ruang sidang. Baik, Saudara Prof. Hendus, setelah mempelajari disertasi saudara, nilai mata kuliah, ujian proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan memperhatikan jawaban serta argumentasi, argumen saudara ya, maka tim penguji dan promotor memutuskan Saudara Teguh Wahyono lulus ya, untuk ujian promosi doktor hari ini ya. Selamat ya. Dari program Doctor of Computer Science, peminatan Computer Science dengan predikat sangat memuaskan ya. Baik, selamat ya. Dr. Teguh Wahyono merupakan doktor yang ke-15 dari program Doctor of Computer Science Universitas Bina Nusantara. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Teguh Wahyono atas gelar yang saudara peroleh. Sebentar lagi akan saya sampaikan surat keterangan lulus ya untuk ujian hari ini, promosi hari ini.
Nanti dalam waktu 1 bulan diperbaiki saran-saran tadi dan kemudian diserahkan kembali ke sekretariat. Sekarang saya persilahkan promotor untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk dokter baru. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih. Pimpinan sidang, para tim penguji dan hadirin sekalian, kami tim promotor mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya atas nama pribadi juga mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Teguh atas pencapaiannya untuk lulus program doktor Computer Science di BINUS University dengan predikat sangat memuaskan. Nah, Saudara Teguh, saya tahu jelas usaha yang saudara lakukan, nilai-nilainya juga sebenarnya sangat baik, cuman masa studinya ya mungkin cukup lama, hingga predikatnya sangat memuaskan. Mungkin bisa sebagai masukan buat para mahasiswa yang hadirin di sini, bahwa masa studi itu menentukan juga nanti untuk predikat yang akan dicapai ketika lulus. Nah, saya menitipkan pesan saja, harapannya dari riset yang sudah dilakukan Saudara Teguh ini, kedepannya mesti dipertimbangkan Pulau Jawa itu semakin sempit lahan pertaniannya, kebutuhan makanan, padi buat kita itu semakin meningkat karena penduduk semakin banyak. Nah, inovasi-inovasi seperti di Thailand, danau saja bisa untuk menanam padi. Nah, kita bagaimana untuk bisa meningkatkan produktivitas padi? Metode framework yang Saudara Teguh usulkan ini sangat baik. Harapannya agar diberitahukan ke Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, agar model-model seperti ini tuh bisa diterapkan. Karena sekali lagi, 5 tahun ke depan itu mungkin kita akan krisis makanan kita karena berkurangnya lahan-lahan pertanian kita. Sekali lagi, mungkin berakhir sudah ya, mungkin bimbingan yang kita berikan, tapi tetap kita menjalin silaturahim. Kita ucapkan selamat juga kepada UKSW yang telah memiliki 1 dokter baru di bidang ilmu komputer yang masih langka istilahnya seperti itu. Kita ucapkan terima kasih, semoga apa yang telah dicapai Saudara Teguh itu bisa berguna bagi institusi, kampus, dan bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, Dr. Teguh dipersilahkan kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo yang akan sebagai narasumber ahli untuk menyampaikan sambutan dan pandangan singkatnya. Saya Sri Yulianto, dosen dan peneliti dari Universitas Kristen Satya Wacana dan Ketua Pusat Studi Sistem Informasi Pemodelan Tropika Universitas Kristen Satya Wacana. Saya sudah melakukan penelitian pada bidang yang sama dengan usulan dari Promovendus kandidat Dr. Teguh Wahyono sejak tahun 2008 sampai sekarang di bawah pembiayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagian pembiayaan dari United Board. Judul penelitian yang diusulkan oleh Promovendus yaitu framework deteksi anomali spasial temporal pada data
iklim dan serangan hama padi menggunakan STDB scan dan spatial articulation merupakan sebuah judul yang menarik, yang berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang pada bidang yang sama. Mengapa saya katakan menarik? Karena pada judul ini saya sudah melihat ada inovasi, ada temuan yang menjadi novelty, bagaimana Promovendus membangun sebuah algoritma untuk mengidentifikasi pola-pola anomali yang terjadi baik secara spasial dan secara temporal pada data iklim dan data hama padi. Temuan dari Promovendus sangat menarik karena di dalamnya mengkombinasikan berbagai pendekatan pengolahan data pada konteks spasial yang di dalamnya menggunakan fungsi spatial autocorrelation dan pada konteks temporal yang di dalamnya menggunakan beberapa fungsi statistik. Keunggulan dari metode yang diusulkan Promovendus adalah dengan pendekatan ini kita bisa melihat wilayah-wilayah yang mengalami anomali terhadap iklim dan hama padi itu akan ditunjukkan secara nyata, tidak hanya secara data yang berbeda, tapi ditunjukkan secara visual dalam ruang spasial. Pola ruang spasial yang ditunjukkan akan menggambarkan 4 kuadran, yaitu kuadran 1, wilayah yang menggambarkan high risk, kuadran 2, high risk tapi sekitarnya low risk, kuadran 3 dan 4 yang semuanya sifatnya low risk. Ini yang berbeda. Jadi, novelty yang diajukan Promovendus ini menurut pandangan kami, temuannya bisa memberikan inovasi yang baik, bisa memberikan pendekatan yang berbeda, bisa memberikan metode yang berbeda untuk memecahkan permasalahan yang selama ini terjadi, untuk memecahkan berbagai kompleksitas permasalahan tentang hama penyakit, kompleksitas permasalahan iklim yang masih sulit sekali diprediksi, masih sulit sekali dideteksi. Dan saya ucapkan selamat kepada Promovendus karena hasil penelitian ini menunjukkan signifikasi yang tinggi sebagai bentuk akurasi dan validasi sebuah sistem. Narasumber ahli. Nah, sekarang saya persilahkan dokter baru, Dr. Teguh Wayono untuk menyampaikan rasa syukurnya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Harjanto atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang pertama dan terutama tentu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga pada kesempatan ini kami boleh berdiri di sini bersama dengan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Terima kasih kepada tim promotor Prof. Widodo dengan motivasi-motivasinya yang selalu membangun kami. Luar biasa bagaimana kami bisa melakukan riset dengan maksimal, dengan publikasi dengan maksimal, itu menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi kami. Bapak Dr. Haryono yang luar biasa kami rasakan di setiap arahan, saya rasakan seperti sebagaimana seorang bapak membimbing anaknya. Terima kasih sekali Bapak Dr. Haryono. Juga Dr. Yaya Heriati, terima kasih banyak telah banyak memberi pencerahan dan memberi warna yang sangat berarti di dalam riset ini, dan diskusi dan bimbingan yang diberikan sungguh hangat
kami rasakan seperti bahkan sebuah keluarga sendiri. Terima kasih para promotor yang luar biasa. Tak lupa in memoriam kami mengucapkan terima kasih kepada almarhum Profesor Bahtiar Saleh Abbas sebagai promotor pertama kami pada masa-masa awal riset ini, dan juga almarhum Profesor Adang S. Ahmad sebagai penguji proposal disertasi yang tentu di awal-awal riset ini memberikan banyak masukan terutama untuk konsep-konsep awal dari riset ini. Terima kasih kepada Dewan Penguji Profesor Harjanto, Pak Dr. Ford, Prof. Dwi, dan juga Pak Antoni yang telah banyak memberikan masukan yang tentu akan meningkatkan kualitas disertasi kami. Kepada orang tua kami di Sragen, terima kasih atas doa yang tulus dan tak putus-putusnya untuk keberhasilan kami anak-anaknya. Terima kasih untuk istri dan anak tercinta di Salatiga atas kasih dan dukungannya yang selalu diberikan. Mohon maaf mungkin semua rencana yang pernah diimpikan untuk suatu saat nanti kalau ayah ujian doktor akan hadir di Jakarta ternyata tidak bisa terlaksana karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Terima kasih kepada pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana, dan Fakultas Teknologi Informasi UKSW atas dukungan dan support yang luar biasa untuk berlangsungnya studi kami. Terima kasih kepada semua dosen program Dr. Computer Science BINUS University, dan juga tim sekretariat yang luar biasa sudah seperti keluarga sendiri banyak membantu kami dalam segala hal. Yang terakhir kepada semua yang hadir di sini, terima kasih keluarga Mas Agus dan Mbak Ida, Om YK dari Salatiga. Setidaknya saya tidak merasa sendirian karena ada yang mewakili keluarga-keluarga dari Klaten, Sragen, dan Salatiga. Teman-teman seperjuangan di DCS 4 terutama dan angkatan-angkatan lain, terima kasih telah saling support, dan izinkan saya membacakan pantun DCS untuk teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke pasar Palmerah, naik motor membeli minuman. Tetap semangat dan jangan menyerah, karena gelar doktor pasti akan di tangan. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada Bapak Ketua Penguji. Baik, atas nama pimpinan Yayasan ya dan Universitas Bina Nusantara, saya juga ucapkan selamat kepada UKSW, Bapak Rektor dan pimpinan. Ya, ucapan terima kasih atas kerjasamanya. Ya, semoga doktor baru ini akan memberikan kontribusi yang nyata untuk kampus ya. Dan juga jangan lupa membawa nama baik Alma Mater Bina Nusantara ya untuk mengambil peran sebagai doktor yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Baik, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga ucapan terima kasih kepada tim promotor dan tim penguji, termasuk yang ada di Zoom, para hadirin sekalian, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Saya persilahkan Dr. Teguh untuk menerima tampil ke depan, menerima ucapan selamat dan foto bersama. Dr. Teguh Wahyono kami persilahkan untuk berfoto bersama dengan Komisi Pembimbing dan Dewan Penguji. Kami mengundang keluarga inti dari Dr. Teguh Wahyono untuk berfoto bersama.
Hadirin dipersilakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Teguh Wahyono dan keluarga. Dengan demikian, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor program DCS telah selesai. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu setelah memberikan ucapan selamat kepada Dr. Teguh Wahyono, dimohon untuk dapat segera meninggalkan ruang ujian karena ruangan akan disterilkan kembali. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Akhir kata kami ucapkan selamat siang.